Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Pagi, Bu. wabarakatuh. Pagi. Bagaimana kabarnya hari ini? Baik, Bu. Alhamdulillah. Baik. Alhamdulillah, semoga kalian semua selalu diberi kesehatan dan juga keberkahan dalam mencari ilmu dan belajar pada hari ini ya. Hari ini nanti Alhamdulillah, amin. saya akan menyampaikan suatu topik ya, topik materi pembelajaran yang tentunya menarik untuk diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Sebelum saya lanjut menyampaikan topik, ini masih pada semangat kan ya? Masih, Bu. Alhamdulillah. Masih pagi harus pada semangat ya, karena pasti sudah pada sarapan ini. Oke, hari ini saya akan menyampaikan topik mengenai 3 kata penting dalam pergaulan ya, tepatnya di lingkungan sekolah, yaitu ada maaf, tolong, dan terima kasih. Sebelum saya lanjut ke pembahasan topik, saya akan mengabsensi terlebih dahulu. Untuk Mbak Duya Ditama ada? Hadir, Bu. Selanjutnya Mbak Oniva. Hadir, Bu. Selanjutnya Mbak Novi Yuliana. Hadir, Bu. Oke, selanjutnya Mbak Amatika. Hadir, Bu. Mbak Anggi Febrianti. Hadir, Bu. Dan selanjutnya Mas Rehan. hadir, Bu. Alhamdulillah hadir semua. Baiklah, untuk memulai pada hari ini nanti, sebelum saya masuk ke topik penjelasan, alangkah baiknya kita berdoa dulu sebelum memulai pembelajaran ya. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Oke, tadi saya sudah melakukan absensi dan juga sudah mengecek semangatnya juga, sudah berdoa. Langkah selanjutnya saya akan menyampaikan tujuan dari topik yang saya sampaikan tadi, tepatnya 3 kata dalam pergaulan di lingkungan sekolah. Tujuannya apa? Tujuannya supaya kalian semua bisa menerapkan 3 kata penting itu, yaitu maaf, tolong, dan terima kasih. Bukan hanya di lingkungan sekolah saja ya, tapi disesuaikan dengan kondisi kalian saat itu. Ketika berada di keluarga ya terapkan, ketika di lingkungan sekolah ya juga diterapkan. Sebab yang akan saya sampaikan hari ini nanti yaitu ada pergaulan, kemudian ada maaf, ada tolak, ada juga terima kasih, lalu simpulan. Apa itu 3 kata dalam pergaulan di lingkungan sekolah? Pergaulan itu berasal dari kata dasar gaul yang arti hidup, berteman, atau bersahabat. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, pergaulan bisa diartikan perihal bergaul, kehidupan bermasyarakat, gitu ya. Kemudian, 3 kata penting itu dalam pergaulan di lingkungan sekolah, tadi sudah saya singgung di awal, itu ada maaf, kemudian ada tolak, ada terima kasih. Untuk yang pertama yaitu maaf. Akan ada bahasan yaitu pengertiannya, kemudian contoh, dan manfaat penerapan. Pengertian maaf. Maaf bisa diartikan sebagai permintaan atau permohonan ampun karena penyesalan gitu ya. Karena sudah menyesali kita melakukan suatu kesalahan seperti itu. Selain itu, maaf juga diartikan sebagai suatu cara untuk mengatasi hubungan yang rusak dengan dasar prososial yang melibatkan perubahan emosi dan juga sikap. Maaf bisa mencegah hal-hal negatif yang tentunya berdampak pada diri orang yang bersalah.
Next, contohnya ya. Contohnya yang pertama yaitu, maafkan aku Anita karena telah menghilangkan novelmu. Dan contoh yang kedua, maafkan aku ya Dev karena lupa mengembalikan bukumu. Next, manfaat penerapan. Manfaatnya apa? Yang pertama, membuat diri kita menjadi lebih baik. Kenapa bisa? Karena kita selangkah lebih maju di sini, berani mengakui kesalahan yang kita perbuat. Kemudian menjadikan diri kita itu semakin belajar untuk memperbaiki kualitas diri kita, terutama dalam pergaulan ya, baik di lingkungan sekolah ataupun di lingkungan rumah ya. Dengan maaf akan menjadikan kualitas diri siswa itu meningkat. Seorang akan berada pada level tertinggi jika dia berani mengakui kesalahannya. Yang ketiga, melalui kata maaf akan semakin mempererat pertemanan dengan teman sebaya. Dan yang keempat, akan memperbaiki moral siswa. Tentunya ya, di sini akan memperbaiki moral dari siswa karena dengan meminta maaf, kita sudah berani bahwa dan mengakui bahwasanya kita itu salah, jadi kita harus meminta maaf gitu ya. Kemudian yang terakhir, mengurangi ketika terjadi konflik dengan teman. Karena dengan maaf bisa mengaku kesalahan yang telah dilakukan sehingga mengurangi konflik. Bahkan bukan hanya mengurangi konflik, bisa mencegah sebelum mencapainya puncak masalah, itu kita bisa mencegahnya dengan menggunakan kata maaf. Tuh. Selanjutnya yaitu tolong ya. Menurut Dovidio dan Penner tahun 2001 dalam bukunya The Psychology of Helping Altruists menyatakan bahwa menolong atau helping adalah suatu tindakan yang bertujuan menghasilkan keuntungan terhadap pihak lain. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, kata tolong bisa diartikan sebagai ungkapan meminta bantuan dalam hal apapun, seperti meringankan beban, membantu supaya dapat melakukan sesuatu, dan hal lainnya. Untuk contohnya, yang pertama, Anita, apakah aku boleh meminta tolong untuk mengambilkan buku di samping tasmu? Kemudian yang kedua, Lina, tolong panggilkan teman sekelasmu yang bernama Puspa. Itu tadi pengertian dan juga contohnya. Manfaatnya apa? Manfaatnya itu bisa sebagai sikap di mana memperbaiki etika pada diri individu masing-masing ya. Terutama dalam pergaulan, dalam berteman, berkomunikasi, itu bisa memperbaiki. Kemudian juga bentuk menghargai, menghormati sesama teman. Kan tidak mungkin kita ketika meminta tolong tidak menggunakan tambahan ungkapan tolong gitu, hanya sekedar ambilin itu dong, kan nggak etis, nggak sopan gitu ya. Jadi perlu penggunaan kata tolong. Dan juga dalam meminta tolong tidak boleh menggunakan kata kasar ya, harus dengan sopan dan baik. Oke, sebelum berlanjut ke pembahasan terima kasih nih, ini nanti saya cek dulu nih, karena udah mendengarkan penjelasan saya cek semangatnya lagi. Siapa tahu semangatnya pada kendor ini. Oke, untuk Mas Rehan gimana? Masih semangat? Masih semangat, Bu. Alhamdulillah. Untuk Mbak Noviana, gimana Mbak? Masih semangat, Mbak? Masih semangat. Alhamdulillah. Selanjutnya Mbak Amatika nih, masih semangat tidak Mbak? Masih, Bu. Alhamdulillah. Alhamdulillah kalian semua masih pada semangat. Saya akan bertanya kepada Mbak Anggi Febrianti. Mbak Anggi, bisa dengar suara saya? Iya, Bu. Bisa. Alhamdulillah. Masih semangat ya, Mbak ya? Masih, Bu. Oke. Mbak Anggi, tadi kan saya sudah menjelaskan dan memberikan contoh ungkapan maaf dan juga tolong. Mbak Anggi, boleh bisa memberikan contoh untuk ungkapan maaf? Untuk ungkapan maaf ya, Bu. Ya, satu saja tidak apa-apa. Ya.
Dina, maafkan saya lupa memberitahu tugas kemarin. Gitu, Bu. Oke, bagus. Alhamdulillah. Mbak Anggi sudah paham ya? Oke, Ini, Bu. selanjutnya saya akan lanjutkan tentang penjelasan terima kasih. Terima kasih merupakan ucapan yang digunakan untuk menggambarkan rasa syukur atau membalas budi setelah menerima kebaikan, pertolongan, maupun hal-hal lain yang sifatnya menyenangkan. Jadi intinya, ucapan atau ungkapan terima kasih ini sebagai bentuk gratitude ya, atau rasa syukur, di mana ada seorang yang telah menolong kita, memberikan sesuatu kepada kita, gitu ya. Jadi gunakan ungkapan terima kasih. Kemudian contohnya apa? Contohnya yang pertama, Dev, terima kasih ya telah membawakan pesananku. Untuk yang kedua, terima kasih Salma, kado darimu sungguh bermanfaat. Dan untuk manfaatnya apa saja? Manfaat terima kasih dalam pergaulan itu dapat meningkatkan hubungan pertemanan yang semakin membaik. Karena apa? Kita di sini menghormati dan menghargai teman-teman kita, teman yang telah menolong kita, sehingga hal itu bisa memicu atau memperkuat pertemanan. Kemudian meningkatkan kualitas diri kita juga, di mana kita bisa memiliki sikap saling menghormati, saling menghargai, kemudian punya rasa sopan terhadap sesama, gitu ya. Dan ini untuk kesimpulannya, dari penggunaan kata maaf, tolong, dan terima kasih, tentunya sangat diperlukan dan diterapkan ya ketika kalian berada di lingkungan sekolah ya, diterapkan di lingkungan sekolah, ketika di rumah juga diterapkan, atau ketika dimanapun Anda berada ya, kalian berada, tetap terapkan penggunaan maaf, tolong, dan terima kasih. Karena apa? Manfaatnya banyak dari penerapan maaf, tolong, dan terima kasih ini, seperti meningkatkan hubungan pertemanan, meningkatkan kualitas diri, kemudian bisa melatih sikap menghargai, menghormati, memperbaiki moral kita, gitu ya. Ini sebenarnya simpel ya buat kita semua dalam menerapkannya, tetapi jika tidak dibiasakan, pasti juga tidak akan terbiasa. Jadi harus dibiasakan dari kecil, pasti sudah dibiasakan ya di lingkungan keluarga, dan dibiasakan terus pokoknya. Ini simple, kalau dibiasakan akan membawa manfaat positif dan dampak positif juga bagi kita semua. Itu tadi materi dari saya akan mengecek kembali nih kepada kalian. Salah satu saja ya, kepada Mbak Dua Ditama. Bisa mendengar suara saya, Mbak? Iya, Bu, bisa. Alhamdulillah. Mbak Dua Ditama, menurut Anda seberapa pentingnya penggunaan kata tolong, terutama dalam lingkup pertemanan, Mbak? Menurut saya itu sangat penting ya, Bu. Soalnya menggunakan kata tolong itu membuat orang lain merasa dihargai dan dibutuhkan. Kalau minta tolong itu nggak nggak terkesan menyuruh gitu loh, Bu. Terus kata tolong juga bisa mempererat pertemanan dan menjalin silaturahmi antar teman. Gitu. Oh iya, Alhamdulillah. Jawaban dari Mbak Dua Ditama benar ya, karena itu pendapat dari Mbak Dua Ditama, kita tidak boleh menyalahkan pendapat, dan itu juga sudah tepat. Itu tadi materi yang saya sampaikan. Untuk pertemuan minggu depan akan ada penjelasan topik ya, topik pembelajaran yang lebih menarik lagi. Tentunya dapat kita aplikasikan dalam kehidupan sehari-hari dan akan membawa dampak yang positif dan manfaat yang baik juga. Saya akan memberikan informasi untuk hari ini. Yang pertama, saya akan memberikan soal latihan berupa LKPD yang nantinya berupa Google Form akan saya kirimkan ke grup kelas ya. Dan jangan lupa dikerjakan dan juga diisi. Untuk informasi yang kedua, nanti deadline pengumpulan LKPD ini, untuk pengumpulannya terakhir besok jam 9 ya, saya tunggu. Jam 9 akan saya cek siapa yang belum mengumpulkan. Itu tadi materi dari saya dan penjelasan dari saya. Semoga
materi hari ini memberikan manfaat dan juga kalian semua mendapatkan keberkahan karena mengikuti pembelajaran hari ini. Itu tadi dari saya. Sekian dari saya. Wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Bu. Ya, terima kasih.